Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indri, wonten dawuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Pak Indri, baik-baik hari ini. Jenengan gimana jenengan? Alhamdulillah juga baik. Oh ya, Pak Iwan, kemarin itu saya lihat di HP saya itu jenengan kan menghubungi saya. Apakah ada yang ingin dibicarakan, Pak? Oh iya Pak, waktu itu memang sebenarnya ada sedikit yang saya mau konsultasikan ke Bapak, yaitu terkait dengan kegalauan hati saya. Saya itu ingin membantu rekan guru di sekolah saya untuk meningkatkan kompetensi IT-nya, agar mereka itu paling tidak mau belajar lah terkait dengan IT. Soalnya apa? Semakin ke depan kan kita paling tidak kan juga harus paham tentang IT. Oh, bagus sekali, Pak Iwan. Apa tujuan Pak Iwan dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Ya gini, secara garis besar itu saya ingin rekan-rekan itu bisa mandiri, Pak. Enggak kelabaan jika ada tugas sekolah yang ada hubungannya dengan IT. Agar mereka juga mau berkembang, enggak pasrah bongkoan lah. Kasarannya seperti itu, Pak. Biasanya itu kan pasrah kebongkoan ke teman operator saja. Itu. Berarti itu sudah kondisinya sudah lama atau baru-baru sekarang ini, Pak? Itu sudah lama Pak, sudah lama dan sampai sekarang gitu loh. Oh gitu. Uh, apa yang sudah Pak Iwan lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya? Iya, pada awalnya itu saya sudah mencoba dengan berbagai cara dan metode Pak, tetapi hasilnya itu kok belum ada yang benar-benar efektif gitu loh. Nah, berarti kan sebelumnya Pak Iwan sudah sebenarnya sudah mencoba cara, tetapi mungkin belum efektif yang berdampak pada teman Pak Iwan gitu maksudnya Pak. Oke Pak, oke, Oh betul. gitu. Terus gini Pak Iwan, mungkin apa yang menjadi tantangan panjenengan dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangannya itu begini Pak, istilahnya itu membangkitkan keinginan atau gairah dari teman-teman itu untuk memang sadar betul bahwa bahwa teman-teman itu membutuhkan membutuhkan agar mereka itu paling tidak bisa lah tentang IT. Mungkin kayak gitu. Terus lagi Pak Iwan, apa yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya untuk mencapai tujuan itu ya yang saya butuhkan itu sebuah strategi Pak, dan apa ya butuh dukungan untuk Ya. membuat mereka atau rekan-rekan itu mau belajar IT. Oh gitu. Oh, kalau gitu begini Pak Iwan, mari kita bahas strategi untuk hal tersebut. Permasalahannya satu, kalau saya analisis ya, kalau mengenai permasalahan Pak Iwan itu, apakah karena mereka tidak punya perangkat seperti laptop? Yang kedua, apakah karena mereka malas? Dan apakah mereka mencari di zona nyaman saja kalau di tempat kerja di sekolah Pak Iwan? Secara garis besar permasalahannya itu ada pada intern dari rekan-rekan sendiri. Contohnya begini, jika orang itu sudah berada di zona nyaman, itu kelihatannya kok berat meninggalkan zona nyamannya itu. Maksudnya kayak gini, sudahlah, saya kayak gini juga sudah digaji,
Kan kasarannya kayak gitu. Itu kan berarti rekan-rekan itu sudah nyaman dengan kondisinya saat ini. Berarti untuk kita lebih ke merumuskan masalah, berarti kita Pak Iwan cenderung ke penyebabnya adalah zona nyaman gitu Pak. Nggih, Pak, nggih, nggih. Leres, Pak. Terus Pak Iwan, nah jika demikian, apa yang Pak Iwan lakukan selanjutnya untuk istilahnya intinya langkah atau tujuan Pak Iwan selanjutnya itu jika menemui kegagalan di strategi sebelumnya, terus kita menuju ke strategi baru. Apakah ada ide atau metode lain atau strategi lain untuk mengantisipasi dari permasalahan ini? Apa ya, Pak, ya? Oh, iya, iya. Mungkin gini, Pak. Saya harus membuat strategi seperti misalkan berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk mengatasi hal-hal ini. Dan mungkin meminta Bapak Kepala Sekolah itu ikut membantu memotivasi mereka, atau bisa juga dengan mendatangkan narasumber belajar terkait dengan penggunaan IT, dan bisa juga dengan mentoring dari guru yang paham IT kepada rekan-rekan sejawat saya di lembaga. Mungkin itu, Pak, yang muncul di pikiran saya. Oh gitu. Langkah Pak Iwan itu sudah bagus sekali sebenarnya. Kita di sekolah itu kan pimpinan yang ada di sekolah itu kan kepala sekolah. Jadi kalau berkolaborasi atau kita sharing dengan kepala sekolah itu adalah sebuah langkah yang tepat sekali. Dan lagi jika kita istilahnya mendatangkan narasumber yang sesuai dengan kompetensinya yaitu ahli IT, itu saya kira teman-teman Pak Iwan istilahnya lebih percaya tentang ilmu-ilmu yang diajarkan oleh narasumber tersebut. Terus langkah tersebut Pak Iwan itu sudah sangat bagus. Langkah tersebut kira-kira Pak Iwan kapan untuk melakukan strategi tersebut? Begini, Pak Hendri, di dalam benak saya itu, angan-angan saya itu, insya Allah rencana itu akan saya lakukan mulai minggu depan. Yang pertama terkait dengan koordinasi dengan kepala sekolah dan memotivasi rekan sejawat saya di sekolah. Mungkin lebih dari itu memberikan motivasi secara individu. Jadi istilahnya kan lebih mengenal kayak gitu. Dengan sedikit merayu dan memberikan contoh dengan cara mengobrol bareng dan membantu mereka, tapi bukan mengerjakan semua. Istilahnya rekan guru itu mengerjakan sendiri tugasnya, tapi dengan bimbingan-bimbingan dari saya atau yang lebih paham IT. Mungkin seperti itu, Pak, angan-angan saya itu. Gitu. Mungkin Pak, yang kira-kira yang ada di sekolah Bapak itu terdapat kira-kira yang menguasai IT benar-benar IT kira-kira berapa ya? Gini, ya itu yang menguasai paling tidak yang paham itu ada dua, Pak. Ada dua guru yang paham IT itu. Terus berarti kalau misalkan di sekolah Bapak jumlahnya berapa? Di sekolah saya itu jumlahnya personelnya, Pak, ya? Iya, personelnya. Personelnya itu jumlahnya 10, Pak. 10. Berarti Ya. kalau kita bandingkan 2:8 ya banyak Pak Iwan. Ya, Oh, ya. kan perbandingannya misalkan yang bisa IT 2, yang tidak biasa IT 8. Berarti untuk
mengcover 8 tersebut kan banyak sekali, lebih dari separuh Ya, gitu. Ya, betul, itu betul, betul. ya itu memang harus Pak, ditangani dengan serius karena apa perkembangan teknologi sekarang ini kita harus melek. Kalau enggak melek ya akan merepotkan teman yang lain. Nah, terus gini Pak Iwan, sekarang nih setelah kita ngobrol kan, setelah ngobrol dari awal sampai tadi, apakah Pak Iwan telah memiliki gambaran tentang strategi yang akan panjenengan lakukan? Ini alhamdulillah Pak, saya sudah memiliki sebuah gambaran. Ternyata dengan sharing seperti ini, semua permasalahan itu jadi mudah ya Pak ya, mendapatkan solusinya. Iya, iya Pak Iwan, benar sekali. Karena apa? Untuk mengakui suatu kondisi, artinya kondisi yang sebenarnya itu kadang kita itu malu sama teman, sama rekan teman sejawat itu malu, ada perasaan nanti dan gimana atau gimana. Sebenarnya sharing itu adalah hal yang sangat positif. Gunanya adalah untuk apa? Perkembangan kita, kemajuan kita ke depannya. Jika kita tidak sharing kepada teman, nah kita tentu belum tahu langkah yang mau kita tempuh itu sudah benar apa belum. Nah, jikalau itu misalkan kita sharingkan itu ada teman yang istilahnya mau memberikan solusi, itu kan berarti kita sudah menemukan jawaban atas permasalahan kita. Kan gitu Pak Iwan. Betul, betul. Nah, terus gini Pak Iwan, mungkin mungkin hanya butuh sharing saja dan jadi kita ketemu sendiri solusinya. Saya berharap Pak Iwan itu menemukan jawaban dan solusinya. Nah, silakan Pak Iwan sebagai langkah dari sharing kita diimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya nanti hasilnya nanti bagaimana. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang apa hasilnya. Terus setelah nanti Pak Iwan istilahnya melakukan tindakan tersebut kan pasti ada istilahnya dampak negatif dan positifnya. Jadi kita nanti lebih mengerti untuk melakukan langkah penanganan yang selanjutnya. Itu Pak Iwan. Oke, oke, siap, siap Pak Hendri, siap. Terima kasih Pak Hendri atas waktunya hari ini. Insya Allah saya akan melakukannya sesuai jadwal saya. Oke, sama-sama Pak Iwan, senang membantu jenengan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, kita ngobrol bareng, kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Terus langkah yang kita ambil semoga dapat bermanfaat untuk kemajuan sekolah, khususnya sekolah panjenengan dan juga nanti pengalaman jenengan juga bermanfaat bagi sekolah saya. Mungkin kalau ada permasalahan sama persis dengan Pak Iwan. Itu Pak G. G, Pak, G. Terima kasih Pak G. Terima kasih Pak Iwan. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri istilahnya diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.